Film dibuka dengan seorang ilmuwan yang gagal dalam karyanya, tetapi terdapat sistem yang mengajaknya untuk meneruskan karya yang gagal tersebut. Tuan Ford dalam wawancara di salah satu stasiun televisi menerangkan tentang sinar gamma yang dapat menghancurkan bumi dengan memancing ledakan bintang di antariksa. Di sisi lain, seorang ilmuwan tersebut mencari seseorang untuk eksperimennya. Dari balik layar komputer, dia terus memantau keluarga Joseph Stedman. Joseph sedang melihat video masa di mana dia sangat bahagia dengan keluarganya. Namun, semuanya berubah ketika istrinya telah meninggal. Dalam wawancara di sebuah kantor, dia menceritakan bahwa ia seringkali depresi. Mengkonsumsi narkoba dan mengedarnya juga pernah ia jalani. Ilmuwan itu terus memantau Joseph dari berbagai kamera. Joseph memiliki dua anak perempuan, tetapi mereka sangat membenci dirinya. Yang pertama adalah Zoe Stedman yang menjalin hubungan dengan Tuan Ford yang menjelaskan tentang sinar gamma. Lalu adiknya bernama Ray Stedman yang tampaknya mengikuti jejak kelam ayahnya, yakni mengkonsumsi narkoba. Semua data tentang keluarga Joseph Stedman telah dikumpulkan oleh ilmuwan tersebut. Kini, Joseph telah melupakan masa kelamnya. Dia pun memiliki pekerjaan yang layak bagi dirinya dan menjauh dari pekerjaan lamanya. Joseph berusaha untuk bertemu dengan Zoe, anak pertamanya. Dia memberikan sebuah hadiah, tetapi Zoe seakan menolak hadiah tersebut. Joseph pun memasukkan hadiah itu ke dalam tas Zoe. Namun, kekasihnya marah kepada Joseph. Joseph pun membalasnya dengan satu pukulan. Mereka pun pergi. Malam yang sangat dingin karena diselimuti hujan. Joseph mengingat pesan istrinya sebelum ia meninggal, yakni menyatukan keluarganya. Tetapi Joseph seakan merasa gagal. Ia tidur dan tanpa sadar dirinya ditangkap oleh suruhan ilmuwan tersebut. Matanya diberi cairan. Ya, Joseph adalah eksperimen. Uji pertama untuk Joseph diletakkan di tempat yang sunyi. Ilmuwan tersebut mengatur dan menguasai tubuh Joseph melalui komputernya. Joseph kesakitan karena itu kali pertama dirinya diperlakukan sedemikian rupa. Ia bertemu seorang wanita dan ilmuwan tersebut menyuruhnya untuk menembak wanita itu. Jika dirinya menolak, maka anggota ilmuwan tersebut akan membunuh Ri, anak keduanya. Joseph pun menembak wanita itu, tetapi pistol tersebut tidak berpeluru. Joseph berhasil dalam uji pertamanya. Bersama wanita itu, sang ilmuwan menguji percobaan kedua. Joseph disuruh masuk ke rumah bosnya. Ia disuruh untuk membuka salah satu berkas yang terdapat laptop dan di sana berisi data-data rahasia. Dengan jempol Joseph, ternyata data tersebut cocok dengan DNA dirinya. Ilmuwan dan wanita itu berhasil menemukan orang yang tepat. Sang bos memukul kepala Joseph. Di sana, dia mengaku bahwa dia adalah Joseph. Karena bos tersebut mengetahui bahwa Joseph adalah percobaan, dia hendak membunuhnya. Namun, peluru dari drone ilmuwan berhasil membunuh sang bos. Salah satu bintang menuju ke bumi. Uji ketiga, yakni transfigurasi. Drone melontarkan senjata kimia dari ventilasi. Joseph masuk ke kantor di tempat ia bekerja. Ia pun disuruh untuk menggunakan masker yang berasal dari tasnya. Tak berapa lama, semua orang tewas akibat senjata kimia yang tak terdeteksi menyebar ke sudut ruangan. Dengan ancaman nyawa putrinya, Joseph diberi waktu 4 menit untuk ke ruangan fasilitas. Dia pun berhasil mengirim seluruh file yang diteliti dalam kantor tersebut. Percobaan telah selesai. Kini tugas terakhir Joseph adalah masuk ke dalam saklar pelempar. Dengan rasa takut, ia memberanikan dirinya demi keselamatan putrinya. Dalam saklar pelempar, ia kesakitan seakan dirinya dimasuki kekuatan yang sejalan dengan DNA dirinya. Ledakan besar pun terjadi di kantor itu. Zoe sangat bersedih melihat ledakan yang tentunya merenggut nyawa ayahnya. Namun, Joseph selamat. Dia mendapatkan kekuatan elektromagnetik. Ujian selanjutnya adalah membunuh Nico yang membuat Ri kecanduan narkoba. Dalam bangunan yang kumuh, dia menemukan Nico. Namun, Nico menyerangnya dan menyandra dirinya. Joseph pun emosi atas perbuatan Nico. Kekuatan Joseph meningkat dan meledak seperti tetesan nuklir yang berlistrik. Nico masih selamat. Dia pun kabur. Joseph terus mengejarnya. Tepat di depan mobil Nico, kembali kekuatan itu terluapkan. Kepala Nico pun terpenggal menembus beberapa gedung. Joseph ketahuan oleh polisi.
Polisi itu menangkap Joseph, tetapi dirinya berusaha untuk memperingati para polisi itu untuk menjauhi dirinya. Ia pun lolos dengan melompat dari gedung. Kini, ia terus dikejar oleh para polisi. Zoe, anaknya, masih tidak percaya karena ayahnya masih hidup dan berulah kembali. Tubuh Joseph pun membiru dan bersinar. Ia pun meluncur cepat dengan mobil itu dan menembus rumah warga. Anaknya tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya. Tiba-tiba, Zoe dan Tuan Ford ditangkap oleh anggota ilmuwan tersebut. Para polisi mengerahkan kekuatan mereka. Mereka masih beranggapan bahwa kejadian itu akibat sebuah bom. Tetapi Joseph lewat dari samping mereka dengan menerbangkan serpihan bangunan. Salah satu pesawat dan rel kereta api terkena serpihan tersebut. Joseph yang melihatnya meletakkan pesawat itu dan menyambung rel dengan kekuatan tersebut. Kini kekuatan tersebut dapat ia kendalikan. Joseph pun pergi ke rumah anaknya. Ia tidak melihat siapapun kecuali video call anaknya dan Tuan Ford yang akan dibunuh. Hanya dalam 3 detik, Joseph sampai ke ilmuwan tersebut. Di sana, Joseph membunuh para anggota ilmuwan itu. Zoe pun diajak pergi dengan ayahnya, namun ternyata Tuan Ford bekerja sama dengan ilmuwan itu. Dia menembak jantung Zoe dan Zoe pun tewas. Joseph membunuh Tuan Ford. Bintang telah mendekati bumi dan yang tersisa adalah ilmuwan yang ketakutan. Joseph mengingat masa bahagia bersama keluarganya. Tiba-tiba, dia melihat kepala Ri juga ditembak. Amarahnya tak tertahankan. Dia pun meledak. Seluruh dunia terkena radiasinya. Kini, Joy telah terurai dengan sinar gamma yang menyelimuti bumi. Ia pun membunuh ilmuwan itu. Dia juga melindungi bumi dari bintang yang hendak menabrak bumi. Tiba-tiba, ia teringat kembali dengan pesan istrinya, yakni berjanji agar menjaga kedua putri mereka. Bintang tersebut pun kalah dengan kekuatan Joseph. 2 anaknya yang tewas kembali hidup dan bertemu di tepi pantai. Kini sinar gamma Joseph menyelimuti bumi. Kemudian film pun selesai. Begitulah akhir dari alur film survival game ini. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan kamu subscribe karena bakal ada video-video berikutnya. Terima kasih bagi kamu yang telah mengikuti alur cerita ini. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.